Ya. Jadi untuk memahami itu semua, ya, agar tidak ada pembenturan terutama antara sunnah dengan fiqih, kita harus pahamkan dulu apa itu fiqih. Ya. Fiqih itu kalau secara definisi lughatan maknanya adalah al-fahm, faham, mengerti. Secara pengertian istilahnya fiqih itu al-ilmu bil ahkam syar'iyyati allati tariqatuhal ijtihad. Itu mengetahui hukum-hukum syarak dengan jalan ijtihad. Dengan jalan ijtihad. Artinya apa? Hukum fikih itu adalah hukum produk ijtihad. Nah, ijtihad itu objek kajiannya adalah nas-nas Al-Quran dan hadis yang bersifat dhanniyud dilalah. Yang dilalahnya itu masih dhanni. Jadi nas-nas Al-Quran dan hadis itu ada dua macam, ya. Ada yang pertama namanya qat'iyud dilalah. Dilalahnya sudah qat'i. Dilalahnya sudah qat'i itu maksudnya sudah jelas. Tidak akan ada perbedaan ulama dalam hukum-hukum yang disandarkan kepada nas-nas yang sudah qat'i. Contohnya wajibnya sholat yang 5 waktu, haramnya zina, haramnya minum khamr, haramnya mencuri. Itu nasnya qat'i, jelas. Tidak ada para ulama berbeda pendapat di sana. Maka hukum-hukum yang disandarkan kepada nas yang qat'i ini, kalau dalam usul fiqh itu disebutnya sebagai syariat. Jadi syariat, ini bedanya. Nah, yang kedua ada nas-nas itu bersifat dhanni, dhanniyud dilalah, dilalahnya dhann. Nah, karena dilalahnya itu dhanni, maka disinilah timbulnya adanya ruang perbedaan pendapat. Karena dilalahnya masih dhann, di situ memberikan ruang adanya interpretasi kepada pemahaman yang berbeda. Maka hukum yang dihasilkan, ya, dari istinbat hukum kepada nas-nas yang dhanni ini yang kemudian disebut fiqih. Ya, yang disebut fiqih. Jadi objek kajian ijtihad yang menghasilkan hukum fikih itu yang pertama nas-nas Al-Quran dan hadis. Cuman objek kajiannya adalah nas-nas yang dhanni, ya. Sehingga pasti ketika berbicara tentang konteks fikih itu pasti ada perbedaan pendapat. Karena memang nasnya itu sudah dhanniyud dilalah. Ya. Makanya para ulama ada Imam Malik berijtihad memahami dari nas-nas Al-Quran dan hadis, maka keluar fikih Malik. Artinya pendapat-pendapat Imam Malik terkait dengan fikih, pemahaman Imam Malik terhadap nas itu namanya fikih. Fikih Maliki, fikih Syafi'i. Makanya banyak pemikiran seperti itu. Ya, jadi ulama terdahulu itu ketika memahami Al-Quran, nas-nas Al-Quran, memahami nas-nas hadis, ya, ketika dia kemudian memperoleh kesimpulan hukum, dia namakan itu sebagai pemahaman dia terhadap nas. Makanya fiqih. Nah, sekarang itu banyak, mungkin kalau kita baca itu buku-buku mungkin terbit seperti dengan judul tata cara sholat sesuai sunnah gitu. Ya kan, banyak kadang-kadang buku-buku seperti itu. Saya sih sebenarnya dengan judul-judul yang seperti itu bukan menyalahkan, tidak. Ya, bukan menyalahkan, sekali lagi bukan menyalahkan, tidak. Tapi itu sebenarnya kurang pas kalau dalam konteks kita analisa dari ketawaduan gitu. Kenapa? Karena menyandarkan pendapat dia, pemahaman penulis terhadap nas-nas hadis itu sebagai sunnah, menisbahkan sebagai sunnah. Nah, kalau ulama terdahulu kan tidak mengatakan itu sebagai sunnah, tapi fikih. Jadi pendapat dia, pemahaman dia terhadap nas. Jadi fiqhus shalah lebih tepatnya sebenarnya seperti itu kalau dalam konteks lebih tawaddunya gitu. Karena ketika kemudian kita memahami apa yang kita pahami inilah yang sesuai sunnah, itu nantinya akan cenderung
menyalahkan orang yang tidak sama pemahamannya dengan kita. Padahal itu ruangnya adalah ruang fikih yang di dalamnya pasti ada perbedaan pendapat seperti itu. Karena di dalam berijtihad itu para mujtahid tentunya dengan seluruh pengetahuan dalil-dalil hukum ya. Karena objek kajian ijtihad itu selain dari nas Al-Quran dan hadis, ini Al-Quran dan hadis ini dinamakan sebagai masadirul ahkam ya, masadir. Nah selain Al-Quran dan hadis ini ada kemudian yang disebut sebagai dalil-dalil hukum. Apa itu? Ada yang disepakati oleh para ulama. Yang disepakati itu ada dua, Al-Quran ijma dan qiyas. Ijma itu apa? Kesepakatan para ulama. Ini jadi dalil hukum. Jadi walaupun di Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, tapi ulama ijma itu bisa menjadi dalil hukum. Hukum yang didasarkan kepada ijma ulama itu bukan bid'ah nantinya hasilnya, walaupun di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada gitu. Ada juga selain ijma ini ada qiyas. Qiyas ini hampir para ulama juga sepakat menggunakan qiyas ini sebagai dalil hukum. Apa qiyas itu? Menyamakan satu hukum dengan hukum yang tidak ada dalilnya dengan hukum yang ada dalilnya karena ada persamaan illat gitu. Ada persamaan illat hukum. Maka kemudian hukum yang tidak ada dalilnya ini dalilnya diambilin dari hukum yang ada dalilnya karena ada persamaan illat hukum. Nah selain yang dua ini banyak lagi dalil-dalil hukum itu. Cuman al ulama mukhtalaf fih, jadi berbeda pendapat. Ada di antaranya seperti maslahah mursalah, ada al-istihsan, ada al-istishab, ada syar'u man qablana, ada al-'arf, ada fatwa sahabah, ya. Ada banyak sekali al-istishab dan sebagainya. Jadi itu merupakan dalil-dalil hukum semuanya yang dimana itu menjadi ranah kajian ijtihad para mujtahid di dalam mengeluarkan hukum. Ya, salah satu contohnya umpamanya Imam Malik menggunakan istihsan itu sebagai dasar hukum. Karena memang kembali lagi kepada kemujmalan nas-nas Al-Quran atau hadis. Karena di dalam hadis itu dikatakan mar'ahul muslimu hasanun aw indallahi hasanun. Ya. Apa yang dilihat oleh orang mukmin itu bagus, maka menurut Allah itu juga hasan, bagus gitu. Maka istihsan itu kemudian dijadikan dasar oleh Malikiyah sebagai juga dalil hukum di dalam Islam itu. Imam Syafi'i menolak istihsan dengan perkataan man istahsana faqad syar'a. Dan orang yang sudah menggunakan istihsan maka dia membuat syariat sendiri. Nah, karena memang dalil hukum selain ijma' dan qiyas itu al ulama mukhtalaf fih. Jadi para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Jadi begitulah sesungguhnya. Makanya ketika kita berbicara tentang fikih itu, ya pasti di dalamnya ada ruang perbedaan pendapat. Maka ketika kita memahami melalui nas-nas Al-Quran maupun hadis, ya ada baiknya mungkin itulah kita katakan itulah pemahaman kita terhadap nas. Jangan menisbahkan pendapat kita itu sebagai nas gitu. Ya. Karena bisa ada interpretasi kepada pemahaman yang berbeda sehingga kita akan menghargai pendapat orang yang mungkin analisanya beda dengan kita. Karena di dalam berijtihad itu memang kita harus paham ya. Paham di sana ada mutlak muqayyad ya, ada khos, ada am dan sebagainya. Nas-nas itu yang harus kita pahami gitu. Ya. Apalagi ketika ada nas-nas yang ta'arud, bertentangan gitu. Satu mengatakan begini, satu mengatakan begini. Itu ta'arud, bertentangan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Itu ranah wilayah para mujtahid membahas di situ. Di situ ada nanti teori nasikh mansukh ya. Ketika ta'arudul adillah dan sebagainya. Ada teori al-jam'u bainahuma, kalau masih mungkin disatukan maka disatukan. Kalau tidak mungkin disatukan maka dilihat nanti mana yang paling kuat ini. Dari dua hadis ini sama-sama kuat ternyata, maka diteliti lagi mana yang lebih awal gitu. Nanti masuk pada teori nasikh dan mansukh di situ. Jadi untuk memahami nas itu butuh keilmuan yang komprehensif gitu. Dia harus mengerti gramatikal bahasa Arab. Ya, coba bayangkan
ketika para ulama membahas tentang ayat wudhu saja, ya, wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, permasalahan huruf waw saja itu bisa jadi perbedaan pendapat. Permasalahan huruf ba saja itu bisa jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Salah satu contohnya umpamanya dalam famsahu biru'usikum, maka usaplah kalau menurut Syafi'i sebagian dari kepala kalian. Kenapa? Karena kata Syafi'i di dalam lafaz biru'usikum itu maknanya litab'id, yang bermakna sebagian. Maka cukup kita mengusap sebagian itu sudah cukup. Tapi kalau kata Maliki ya, abaknya itu di situ adalah ba zaidah, sehingga maknanya wamsahu biru'usikum itu ada maka usaplah kepala kalian gitu. Sehingga harus keseluruhan gitu. Jadi interpretasi yang seperti itu yang kemudian para ulama berbeda. Imam Hanafi umpamanya juga sama bermakna tab'id, tapi sebagian menurut beliau itu ya tidak cukup lah kalau hanya sebagian, itu harus mencakup mungkin seperempatnya. Kata Hanafi seperti itu gitu. Ini persoalan huruf ba saja sudah melahirkan paradigma hukum yang berbeda. Lain lagi huruf wawnya, huruf atofnya gitu. Famsahu apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biru'usikum wa arjulakum. Di situ huruf atofnya pakai waw. Ya. Huruf atofnya pakai waw. Waw itu kalau dalam gramatikal bahasa Arab difungsikan untuk lil jam'i. Artinya bukan untuk lit tartib. Maka kata Hanafiyah dalam wudu itu tidak wajib tertib. Ya, tidak wajib tertib. Ya. Dia karena kenapa? Karena memahami ayat itu dari gramatikal bahasa Arabnya huruf atapnya udah pakai waw. Dan tidak harus tertib gitu. Dan kemudian Hanafi masih memperkuat lagi, pernah Rasulullah SAW itu berwudu kemudian lupa mengusap kepalanya gitu. Kemudian beliau mengambil sisa basah yang ada di jenggotnya kemudian diusapkan ketika setelah selesai wudu. Kata Hanafi ini salah satu hadis yang sangat jelas yang menandakan bahwa tertib dalam wudu nggak wajib gitu. Ini ayatnya jelas, dari pemahaman gramatikal didukung oleh hadis. Tapi kata Syafi'i gimana? Ya tetap wajib tertib itu. Kenapa begitu? Syafi'i mengkiaskan kepada masalah sa'i. Dulu ketika orang bingung, ya Rasulullah dari mana kita memulai sa'i? Apakah dari Safa atau dari Marwah? Apa kata Allah? Ibda'u bima bada'allahu bi. Jadi mulailah engkau bersa'i dari apa yang dimulai oleh Allah. Allah di dalam ayat itu memulai dari apa? Innas safa wal. Jadi dari Safa dulu baru ke Marwah. Begitu juga di dalam wudu, ibda'u bima bada'allahu bi. Jadi mulai dari apa? Maka kata Syafi'i, ya tertib dalam wudu juga wajib. Ini salah satu contoh tentang bagaimana nas-nas ketika itu masih dhaniyud dilalah, itu memberikan ruang adanya interpretasi kepada pemahaman yang berbeda. Maka ulama kemudian mengatakan pemahaman dia kepada nas itu sebagai fiqih. Jadi fiqhul wudu gitu, fiqhut taharat, fiqhus salat. Jadi tidak kemudian mengatakan apa wudu sesuai nas gitu, atau wudu sesuai Quran, wudu sesuai hadis atau sesuai sunnah dan sebagainya. Ya karena ketika kita mengatakan hal yang demikian, kalau menurut saya itu nanti cenderung akan menyalahkan orang yang pemahamannya berbeda, padahal semua sumbernya itu dari Al-Quran dan hadis semuanya. Ya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua yang perlu kita juga pahamkan adalah di dalam memahami sunnah itu kadang-kadang kita tidak cukup dengan secara tekstual. Ya. Kadang-kadang diperlukan justru secara kontekstual. Ya, seperti pertemuan yang lalu kita berbicara tentang masalah rimayah ya, memanah, alima auladakum gitu. Ajari anakmu dengan memanah atau sibahah juga berenang kan. Nah, ya kalau secara tekstualnya kan memang seperti itu. Kita boleh memahami secara tekstualnya boleh. Tapi juga memahami hadis itu terkadang harus kontekstual. Ya, harus kontekstual. Makanya kalau diartikan secara kontekstual hadis-hadis yang seperti itu, apakah kemudian tidak sunnah kalau kita belajar nimbak? Padahal kalau kita kalau kita ini, kenapa Rasulullah SAW menyuruh mengajarkan anak-anak kita dengan
panah memanah, karena itu sarana-sarana dulu untuk berjihad gitu, untuk mempertahankan negara gitu. Jadi ketangkasan itu memang sudah harus dilatih dari awal. Anak-anak kita basic kemiliteran itu harus, kekuatan itu harus dibangun gitu. Masuk push up Nah, ya. kalau dalam konteks kekinian pertanyaannya, sunnah nggak kalau anak-anak kita belajar nembak? Kalau menurut Anda sunnah gitu, sesuai dengan kontekstual hadis yang Rasulullah menyuruh kita untuk juga belajar memanah. Jadi bukan hanya memanah saja yang kemudian masuk dalam konteks sunnah gitu. Karena jadi ini yang harus kita pahamkan itu juga di dalam memahami hadis atau Al-Quran itu adalah maqasid asy-syariah. Apa yang disebut sebagai tujuan pensyariatan itu apa gitu. Nah, kalau kita sudah mengetahui maqasid asy-syariah, ya, maka kita akan lebih luas lagi berbicara tentang nas itu. Jadi tidak sesimpel atau sesempit yang kita pahami. Nah, terlalu luas nanti liberal. Ya, cuman kalau terlalu luas jadi liberal itu tadi. Ada terkadang gitu, seperti contohnya Mu'adz bin Jabal misalnya, ya, ketika beliau diutus oleh Rasulullah ke Yaman, beliau mengimami orang Yaman itu sholat persis dengan ketika beliau bermakmum dengan Rasulullah SAW. Itu kan sunnah kan gitu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Penduduk Yaman mengadu kepada Rasulullah SAW gitu. Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal mengimami kaumnya terlalu lama. Ketika Mu'adz bin Jabal dipanggil oleh Rasulullah SAW itu, ditegur oleh Rasulullah, apa kesalahan saya Rasulullah itu? Padahal saya itu sholat sudah persis banget dengan ketika engkau mengimami gitu, panjangnya. Ya, kata Rasulullah apa? Engkau mengimami kaummu terlalu lama. Ya. Jadi terkadang bahkan menyesuaikan sangat sesuai dengan sunnah itu menjadi salah gitu. Makanya inilah butuh pemahaman kontekstual itu di sini, memahami maqasid asy-syariah itu di situ pentingnya bagi kita. Gitu. Dan untuk memahami hal yang seperti ini tentu kita harus banyak belajar gitu. Tidak cukup hanya ini ya, harus ada belajar usul fiqh gitu, belajar qawaidul fiqh dan sebagainya. Ya, karena hal-hal yang seperti ini terkadang mungkin tidak difahami secara detail ya, kecuali kita memang belajar secara khusus seperti di pesantren gitu. Ya, mungkin ini sedikit banyak yang mungkin kita harus pahamkan terkait dengan fikih sebagai produk hasil ijtihadnya. Nah, fikih itu sebagai produk hasil ijtihad ya. Tentu yang pertama itu tadi pasti ada perbedaan pendapat di dalamnya ya. Dan hasil satu ijtihad itu tidak bisa dinafikan dengan hasil ijtihad yang lain. Bahkan walaupun yang ijtihad itu adalah satu orang. Contohnya begini, kalau kita belajar fikih Syafi'iyah, ya, kalau kita belajar fikih Syafi'iyah, dalam fikih Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid ya. Qaul jadid itu, qaul qadim itu adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak. Ya. Qaul jadid itu pendapat-pendapat Imam Syafi'i ketika sudah hijrah ke Mesir. Kita tahu Imam Syafi'i itu hidup pada masa ketika Harun ar-Rasyid. Nah, Rasyid meninggal dunia digantikan oleh putranya Al-Ma'mun ya. Terjadi pergolakan politik terutama ketika Al-Ma'mun itu kemudian mengadopsi lebih dekat kepada pemikiran Mu'tazilah sehingga kemudian memaksakan pendapat tentang kemakhlukan Quran. Dan itu dipaksakan sampai juga diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal menjadi korban juga, dipenjara, dicambuk ya, karena beliau bertahan kepada pendapatnya. Sementara Imam Syafi'i memilih hijrah ke Mesir. Nah, ketika di Mesir beliau berijtihad kembali dalam persoalan fikih, menghasilkan pemikiran yang berbeda ketika kemudian beliau berijtihad di Irak. Kenapa itu? Karena ya, belum ada YouTube. Jadi ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya. Jadi dalam fikih Syafi'i itu ada dua qaul. Apakah kemudian qaul jadid ini menasih qaul qadim? Tidak begitu di dalam fikih itu. Karena dua-duanya itu adalah produk al-ijtihadu la yanqusu bil ijtihad. Satu hasil produk ijtihad tidak bisa dinafikan dengan produk ijtihad yang lain. Makanya ulama-ulama fikih Syafi'i itu mencatat ada sekitar 20 persoalan dalam fikih Syafi'i itu yang dimana qaul qadim bahkan lebih afsah
daripada qaul jadid. Ya, lebih seperti contohnya, kalau di dalam qaul jadid waktu maurib itu pendek sekali. Hanya seukuran kita wudu, salat sunnah 2 rakaat sudah habis salat maurib. Kalau dalam qaul jadid. Kalau dalam qaul qadim kan agak lebih, ya seperti yang kita terapkan sekarang sampai as-syafaqul ahmar itu hilang, itu yang qaul qadim. Ya. Jadi kalau satu orang saja berijtihad bisa berbeda, bisa menghasilkan produk ijtihad yang beda, apalagi beda orang gitu. Lagi jauh. Sekarang kita kan. Dulu Natal haram, sekarang Natal halal. Ya, makanya kan begini. Ketika hukum itu disandarkan kepada, terutama kalau dalil-dalil yang dipakai adalah Disandarkan pada hukum kepada dalil satu dari'ah misalnya ya. Satu dari'ah itu kan untuk menolak bahaya umpamanya. Ya, salah satu dalil ini jadi sandaran hukum juga. Ya kayak dulu umpamanya fatwa ulama haram hukumnya pakai celana. Kenapa ilat hukumnya? Karena menjuru tasyabuh bil kufar. Orang-orang kafir dulu pakainya celana gitu. Masa penjajahan karena untuk membackup, membentengi umat dari budaya-budaya barat, budaya-budaya penjajah, ulama membuat fatwa haram bercelana gitu. Khusus di Madura. Di Bekasi enggak. Nah, ada fatwa yang seperti harum. Apa ininya dasar hukumnya? Ya itu tadi. Dia satu dari sebenarnya yang dipakai itu. Di situ ada masalah, kenapa? Karena untuk dalam upaya membentengi umat dari budaya-budaya barat. Nah, kalau sekarang apakah masih ada ilat hukum itu? Ya sudah tidak ada. Makanya hukum yang didasarkan kepada nas-nas yang masih dhanni, atau hukum yang didasarkan kepada dalil-dalil hukum seperti istihsan, maslahah mursalah, sadad dari'ah itu terkadang bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Makanya waktu dan tempat ini kadang mempengaruhi seorang ulama itu di dalam berijtihad. Ya. Udah sarung aja bid'ah ya. Al-hukmu yataghayyaru bi taghayyuril azmina wal amkinah. Jadi hukum itu terkadang bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Makanya berbicara hukum fikih itu elastis banget. Ya, perbedaan pendapat itu bukan hanya pada masa-masa imam mazhab ya. Pada masa Rasulullah itu sudah ada. Salah satu contohnya ketika setelah selesai perang Ahzab atau perang Khandaq itu kan, setelah pulang ke Madinah, ya, pulang ke rumah, ketika hendak udah mandi, meletakkan senjata, mandi, kemudian datang malaikat Jibril, apakah engkau sudah meletakkan senjata, Muhammad? Kata malaikat Jibril. Oh tidak, kemudian oleh malaikat Jibril ditunjukkan suruh langsung berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Maka Rasulullah langsung mengumpulkan para sahabat yang ikut dalam perang Khandaq itu untuk bersegera langsung ke perkampungan Bani Quraidah, dan beliau berpesan, la tusalliyannal asrah, la tusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian salat kecuali ketika sampai di Bani Quraidah. Di dalam perjalanan, ya, belum sampai ke perkampungan Bani Quraidah, matahari sudah mau terbenam gitu, udah mau habis salat asar. Ini kata seorang sahabat yang satu kelompok, ayo kita sholat di sini sekarang. Asar sudah mau habis. Kata yang lain, tidakkah kau tahu tadi apa pesan Rasulullah? Bukankah kita disuruh sholat asar di Bani Quraidah? Yang satu berpegangan kepada tekstual hadis, ya kita itu diperintahkan oleh Nabi untuk sholat di Bani Quraidah. Ya udah sholat di sana gitu. Kata yang satunya, tadi Rasulullah itu berpesan begitu, maksudnya kita suruh cepat-cepat gitu. Jadi kita sholat di sini, yang namanya sholat itu kan adalah satu ibadah yang kita bermaukuta, ada waktunya gitu. Nah kita sholat di sana, sehingga terpecah dua kelompok gitu. Sebagian sholat di situ, sebagian ya terus lanjut sholat asarnya bahkan sampai isya gitu, sampai di Bani Quraidah kan. Nah ketika kemudian dua hal ini diadukan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? La haraj. Tidak apa-apa, tidak apa. Karena dua-duanya itu adalah produk ijtihad para ulama di dalam memahami teks hadis. Bisa dipahami? Iya. Jadi semua orang bid'ah ya. Bid'ah itu perlu juga kita. Iya. Quran itu bid'ah, dulu nggak ada. Makanya kalau bagi mujtahid itu, man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta lahu
falahu ajrun wahid. Jadi kalau kita ijtihad, kemudian ijtihad kita salah, kita masih dapat 1 pahala. Tapi kalau kemudian kita ijtihad kita kemudian benar, maka kita dapat 2 pahala. Ya. Nah, bagi kita, apakah sudah sampai pada tingkatan mujtahid itu? Ya, itu pertanyaannya. Nah, itu pertanyaan lagi. Makanya di dalam kita berhukum itu, ya, di dalam mengamalkan kita beragama, kita karena kita tidak punya kemampuan untuk memahami sendiri kepada Al-Quran dan hadis, kemudian kita ikut ulama. Ya. Di dalam tingkatan ini ada, setelah mujtahid itu ada muttabi namanya. Apa muttabi itu? Mengikuti ulama dengan kita mengetahui dasar hukumnya. Jadi kita cara sholat kita begini, kita tahu dalil hukumnya. Ya, menurut Imam Syafi'i begini umpamanya. Ya, jadi kita tahu itu namanya muttabi. Minimalnya kita berada dalam derajat ini. Dan rata-rata ya ulama ya di sini gitu. Iya, kita tuh yang jadi masalah itu kan kita ya udah ikut pada ulama yang mana itu sudah dapat dibenarkan. Oh, jadi enggak harus. Cuman kalau dalam beberapa pendapat ya harus bermadhab, makanya dalam konteks itu. Karena begini, Ustaz, kayak sholat aja. Oke. Nah, sholat itu sebaiknya walaupun kita punya pemahaman berbeda, tapi di situ ada hadis yang lebih, ini kan menjaga ukhuwah. Taruhlah kita misalnya yakin bahwa dengan menggerakkan tangan sangat tahiyat itu hadisnya kuat ini gitu. Tapi ketika di samping kita kuat ini kata perspektif ya, kata perspektif yang lain bisa beda gitu. Betul. Ya. Belum selesai kerjaannya. Ternyata Ahsaman kuatnya itu begini. Nah, karena saya ada hadis bahwa ukhuwah lebih utama, walaupun saya meyakini menggerakkan yang lebih kuat karena Ahsaman gini, jadi saya ikutin Ahsaman. Iya. Nah, itu ada gitu lagi pendapat saya. Gitu. Jadi gini, anak yakin nih menggerakkan itu. Di situ kunut, makanya atau kunut gitu kan? Sama ya. Sama. Kayak hangka sama apa? Boleh aja. Karena ukhuwah itu lebih utama, maka yang tadi hadis yang lebih kuat itu dikalahkan dengan ukhuwah. Jadi bahasa Ahsaman sholatnya gini, saya gini-gini. Akhirnya saya ngikutin Ahsaman karena gini gitu. Ya, para ulama, betul nggak itu sikap para ulama hal yang seperti itu sudah dicontohkan dari zaman dulu. Jadi ketika Imam Syafi'i berkunjung ke Imam Ahmad, dia beliau sholat subuh nggak kunut gitu. Kenapa? Karena menghormati pendapat Imam Ahmad dan beliau tidak kunut gitu. Ya sama contohnya di Indonesia seperti Buya Hamka dengan Buya Syafi'i. Ya, ketika Buya Hamka berkunjung ke Asy-Syafi'i sana, salat subuh nggak kunut gitu, kunut gitu, karena memang budayanya NU kan di situ gitu. Sehingga yang seperti itu menunjukkan tentang betapa fikih itu sangat elastis. Artinya di dalam hal-hal yang hukum yang masih ada ruang perbedaan pendapat di situ, ya. Yang masih ada ruang perbedaan pendapat di situ, maka ya kita harus lentur gitu, tidak boleh saling ngotot-ngototan. Maka saya jelaskan tentang fikih itu biar kita memahami gitu. Tapi kalau dari nas-nas yang sudah qat'i, ya itu para ulama tidak mungkin ada perbedaan pendapat. Ya menjaga persatuan dalam konteks itu lebih diutamakan gitu. Ukhuwah itu ya utama. Makanya khurujan minal khilaf juga sunnah hukumnya gitu. Sekarang gini Ustaz, masalahnya itu kalau memang mau itu dipandang sebagai budaya, ya, adat istiadat. Ketika kita berbicara itu adalah kontennya adat istiadat atau memang kita tidak menganggap itu bagian dari agama, ya masalah khalas sebenarnya.